Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman semua yang menonton video saya saat ini. Ya, seperti biasa di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kembali ya terkait masalah design of equipment of rancangan pabrik, di mana di video-video saya sebelumnya sudah bahas banyak sekali desain alat, simulasi proses terkait masalah pembuatan pabrik ya. Di video saya kemarin saya sudah bahas ya terkait salah satu desain of separation equipment, yaitu berdasarkan kelarutan ya. Nah, di mana kita di dekanter itu berdasarkan gravitasional, yang mana apabila suatu zat memiliki densitas yang berbeda, maka dia akan terpisah secara otomatis ya, karena gravitasional. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait masalah alat pengering ya. Pengering yang merupakan requestan dari salah satu teman-teman semua, yaitu spray dryer. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, spray dryer itu namanya juga spray, berarti ada suatu nozzle yang menyemprotkan sesuatu, tambah dryer. Menyemprotkan sesuatu bertujuan untuk mengeringkan, berarti spray dryer. Nah, jadi spray dryer itu ada alat untuk mengeringkan sehingga membentuk sebuah partikel-partikel kecil. Nah, biasanya buat apa sih spray dryer ini? Ya, spray dryer itu untuk mengeringkan suatu zat, dimana kalian ingin nih produk hasilnya itu berupa butiran-butiran halus, butir-butiran molekul yang cukup besar yang sudah kering. Nah, biasanya spray dryer itu digunakan dalam pembuatan si pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, dimana si pupuk ini sebelum masuk dryer kan dia masih bersifat wet ya, masih basah, sehingga dia dimasukkan ke spray dryer, diketukkan dengan udara sehingga dia akan menguap airnya, sehingga dia akan menjadi serbuk-serbuk kering ya. Nah, disebut serbuk-serbuk kering. Makanya si pupuk organik itu biasanya dia berbentuknya partikel kecil yang kering, itu salah satu produk dari si spray dryer. Nah, kita langsung masuk ke masalah si perancangannya. Nah, di mana di sini saya ambil case bahwa tujuan untuk spray dryer itu untuk mengeringkan produk sodium dodecyl benzene sulfonat SDBS. Nah, jenisnya ke spray dryer kita pakai nozzle pasti ya. Kalau spray dryer itu pasti ada nozzle. Nah, sebelum kita bahas dulu nih produk apa sih yang dikeringkan ini. Nah, ada SDBS. SDBS itu merupakan senyawa yang bersifat mengikat, artinya dia dapat mengikat kotoran dan lain-lainnya, sehingga dalam secara aktualnya digunakan untuk membersihkan kotoran seperti lemak dan lain-lainnya. Nah, di sini ketika si SDBS dilarutkan dengan air, dia akan membentuk suatu misel atau bola yang dengan bagian kepala hidrofolik. Nah, hidrofolik berarti mengikat air ya. Dan bagian ekor hipofolik dan meliputi kotoran. Nah, jadi konsepnya seperti sabun lah. Sabun yang dapat bersifat hidrofobik, yang dapat mengikat air dan kotoran sehingga dapat membersihkan suatu baju, misalkan baju dan lain-lainnya gitu. SDB salah satunya itu ya. Nah, seperti ini nih konsep gambar alatnya. Jadi si umpan itu berupa si wet ya. Si wet di sini, si wet mana ya? Jadi si umpan itu masih cair, biasanya ada fluid cair. Nah, dia dikontakkan menjadi nozzle. Nah, nozzle ini berfungsi sebagai yang menyemprotkan zat. Jadi nyemprotinnya berupa kecil-kecil kayak gini nih, itu kecil. Dia kayak kecil gitu. Sehingga nanti dikontakkan dengan udara panas. Tuh. Jadi dikontakkan sehingga si kecil itu akan menjadi padat. Tuh, karena dia dikontakkan menjadi lebih kering. Konsepnya seperti itu sih. Jadi si air di nozzle, kenapa sih dibuat kecil-kecil? Nah, karena apa? Biar lebih mudah cepat kering. Jadi ketika perpindahan panas itu dipengaruhi sama luas. Nah, kalau bagi teman-teman yang tahu di rumus konveksi ya, konduksi itu ada Q berbanding lurus dengan si luasnya. Jadi semakin
besar A-nya itu, maka dia perlu energi konduksi semakin besar. Tuh. Begitu pun ini. Jadi kalau semakin kecil si luasnya, maka dia perpindahan panasnya semakin cepat. Dia cepat mengering. Ibaratkan kalian memanaskan air 1 liter sama 1000 liter, pasti cepatan yang 1 liter gitu. Karena dia apa? Volume dan luasnya itu kalau di fluida cair dia volume ya jatuhnya. Kalau di fluida padat itu luas ya jatuhnya. Ya, jadi makna kenapa dibuat kecil-kecil ini biar mempercepat perpindahan panas gitu. Dia cepat kering. Nah, makanya udara panas juga nggak terlalu besar gitu. Dia cukup kecil aja karena dia bintik-bintik kecil gini gitu. Jadi dia tidak pertama tadi biar lebih benar-benar juga menghemat udara panasnya gitu. Kan udara panas kan perlu adanya heater kan. Nah, kalau misalkan udara panas semakin besar, berarti dia perlu heater semakin besar. Nah, heater itu perlu energi. Nah, energi pengaruhnya ke cost. Nah, gitu. Jadi beda. Maksudnya ke efisiensi cost ya. Oke, lanjut. Kita lihat dulu. Oke, di sini kita pakai operasi cukup standar ya, 2 ATM dan suhunya 300 derajat Celcius. Nah, kita masukin kaca massa sepeda air seperti biasa. Ada ini komposisi umpannya ya. C8 C18H3O, C12H26, H2O, NaC. Ini si SDBS-nya. Ini BM-nya. Ini kilogramnya nih. Nah, di sini paling banyak sih nih H2O sama ini ya. Makanya kita ingin mengurangi si airnya ini nih. Kita gunakan sepeda air biar kandungan airnya itu menjadi berkurang. Nah, di sini kita fokus ke airnya. Jumlah cairan yang masuk ke dalam sepeda air itu sudah segini. Maka kita asumsi bahwa kita memungkinkan 99% itu air itu menguap. Berarti hanya ada 5% kandungan air dalam si zat tersebut. Nah, berarti kita asumsi air menguap, berarti tinggal kali aja nih 0,95 dikali komposisi airnya. Berarti yang sisa itu hanya 315 kg per jam ya. Yang menguap itu adalah sebesar segini, 5.985 kg per jam, dan yang tersisanya ini 315 kg per jam. Nah, kita anggap bahwa udara yang masuk itu sebesar 100 derajat Celcius ya. Penentuan udara itu bergantung sebenarnya pada hasil yang ingin diinginkan sih. Jadi kalian bisa pakai 100, bisa 200, bisa, tapi nanti lihat lagi di cost-nya. Kalau temperatur semakin tinggi berarti pengaruhnya ke cost juga semakin tinggi karena dia perlu pemanas yang cukup besar. Nah, kita cari humidity ratio ya. Jadi, berdasarkan humiditas. Nah, humidity itu adalah banyaknya kandungan kapasitas air yang dapat ditampung di udara. Gitu. Kalau misalkan udaranya semakin lembab, berarti dia semakin sedikit untuk mengikat air. Ketika dia udaranya semakin kering itu artinya dia kandungan airnya sedikit, sehingga dia mengikat airnya itu semakin cepat gitu, humidity ya. Konsep humiditas. Nah, itu pakai P1-nya kita PN-nya 2012 bar ya. Nah, di sini P1 rumusnya ini berarti dapat P1-nya segini, PV-nya segini. V-nya tinggal kita kaliin aja. Nah, dari volume spesifik, densitas udara dapat dilihat di websitenya. Di sini kalian bisa nyari densitas udara di sini. Nah, coba kita searching ini ya, jadi biar lebih cepat lah. Nah, di sini ada air density calculator, kalian masuk pressure berapa, ada temperatur berapa. Kita pakai yang dry air ya, dry, karena kita pengen udara yang kering. Nah, dapat densitasnya nih. Oke, itu ya, kita masukin aja. Nah, di sini densitas udaranya dapat segini. Ini di temperatur 100 ya. Temperatur 100 sudah dapat densitas segini, kita konversi. Nah, kita dapat volume spesifik tinggal 1 per densitas. Feet per kubik per pound. Nah, ini udara keluar 50. Nah, kenapa sih udaranya berkurang? Ya, karena dia perlu, coba kita masukin dulu konsepnya. Nah, ini masukkan
spray dryer. Udara masuk pada temperatur 100. Nah, sini ada misalnya air. Nah, ketika dia berkontak, maka si udara itu melepaskan energi ke si air ini nih, si molekul air, sehingga molekul air itu menerima energi. Jadi lepas terima hukum asas Black. Nah, sehingga dia melepas energi, maka temperaturnya akan semakin menurun, maka temperaturnya jadi turun dong 50 derajat Celcius. Nah, kenapa sih dia melepas energi? Karena dia perlu nguapin si air ini. Air yang pertamanya liquid diubah jadi vapor, ya perlu energi. Nah, energi berapa temperatur ini gitu. Kenapa? Maka menyebabkan si temperaturnya menjadi lebih rendah. Itu dia perlu energi. Kilepas itu berupa si udara, ya, terima itu berupa si molekul ini. Itu kalau di hukum fisika disebut juga hukum asas Black ya. Kilepas sama dengan terima atau macet gitu. Itulah yang konsepnya. Kenapa sih temperatur refrigerator itu lebih kecil, itu ya konsepnya. Kita lanjut. Nah, ini sekarang yang temperatur 50 sama caranya. Kita masukin lagi rumusnya 0,2 nih, pengen 2. Tekanannya nggak berubah ya, tekanan tetap sama, masukin ini W nya segini. Nah, kita masukin lagi jauh udara. Kalian bisa lihat di website ini sama masuknya seperti ini. Nah, saya tuh kalian tinggal cari nih rumus laju udara masuk, cairan yang menguap dikurangi cairan yang tersisa dibagi H udara masuk kurang H udara keluar, dapat laju udaranya itu sebesar gini, 22.820 kg per jam. Nah, jadi untuk mengeringkan si SDBS ini perlu 22.000 ya kg per jam itu. Sebenarnya kalau secara cost itu cukup murah, karena yang mahal itu untuk manasin udaranya itu. Sebenarnya kalau udara itu kita bisa ngambil dari alam. Yang mahal itu adalah si manasin udaranya nih. Jadi salah satu alasan kenapa sih temperaturnya jangan terlalu tinggi, karena tadi yang saya bilang di awal, efisiensi si pemanasnya. Tuh kalian bisa pakai heater, bisa dari udara pembakaran furnace dan lain-lainnya. Tuh, jadi kalau semakin tinggi ya pengaruh ke cost. Tapi kalau dalam perancangan alat sih it's okay. Nah, itu nantinya kalau ke dalam perancangan pabrik itu masuk ke ekonomi teknik nanti. Nah, dapat densitas udaranya, dapat lajunya segini, kalian konversi aja. Dapat LBS nya segini kan. Kalian kali dengan sini nih. Si volume spesifik dapat feet per kubik per second ya. Ini dalam per jam. Dalam pon ya, masih kilogram. Kalau kalian ngubah ke volumetrik, dengan kalian kali aja nih dengan volume spesifiknya. Oke, lanjut kita menghitung waktu tinggal. Jadi si molekul di spray dryer itu berapa sih? Nah, kali aja T 117 kali LS. L itu adalah rasio massa sel dan padatan. Nah, 17 dikali L 39 kali LS. Nah, ini air menguap dibagi si ini H2O ya. Karena misalnya solid air, L rasio cairan padatannya itu, nah berarti yang ini, nah yang ini ya. Oke, 8 detik. Oke, rasio kita dapatnya 8 detik ya. Tuh, jadi L itu cairannya si H2O yang padatan dalam umpan. Padatannya kita asumsi semuanya ya. Jadi si liquid lumayan lurus dengan seluruhannya. Nah, waktu tinggal. Oke, udah dapat, kita dapat 8 detik.
Misalnya kita menentukan volume udara yang masuk, tinggal A kali T, dapatnya hanya itu yang luas yang ini nih, laju udara feet per kubik per second, tinggal kali T waktunya, dapat feet per kubik 0,8. Nah, selanjutnya kita menentukan volume spray dryer ya, tambahnya volume udara tambah volume umpan, dapatnya segini. Nah, di sini kita merancang desain si equipmentnya. Di sini ada volumenya, di sini volume. Jadi menentukan volume tinggal volume silinder tambah volume konis. Volume silinder segini, volume konis segini. Konis itu yang ujungnya ini ya, yang berbentuk kerucut. Nah, ini yang berbentuk kerucut. Nah, berarti kalian ubah lagi nih, kalian pakai matematis, dapatnya dia sama V per 3,3683 pangkat sepertiga. Nah, dapat diameternya itu segini atau ditambah 2 meter. Jadi diameternya itu dapatnya 2,7 meter. Nah, berarti tingginya kita dapat berapa? 11,18 meter. Oke, dari sini ya rasionya. Terus tinggi konis saya dapat tinggi D per 2 tan 60 dapat 0,96 meter. Tinggi konis itu dari si datar ini ke sini nih, konis 1 meteran kurang lah, 90 cm berarti. Nah, kalau tinggi spreadnya tinggal tambah tinggi tabung tambah tinggi konis dapat 12 meter. Berarti tinggi si spreadernya kita dapat 12 meter. Nah, diameter keluaran produk itu sama 1/4 diameter tabung. Berarti diameter yang keluaran itu yang di sini, yang di ujung konis. Yang di ujung konis ini nih. Nah, berarti kita anggap itu 1/4 dari diameter. Berarti ini kalinya kita 1/4 kali diameter dapat 0,69, berarti sebesar 60 cm ya. Cukup besar. Nanti kalau misalkan terlalu kecil, dia nanti ada defect dari si fluida, saya agak lupa itu. Jadi dia bisa, namanya apa ya, saya agak lupa. Konsepnya seperti ini. Ini misalkan ada si konis, nah lubang ya. Ini jadi si partikelnya itu seharusnya kan turun ke bawah ya, turun keluar sini. Tapi kalau misalkan kalian buat ini terlalu kecil, nanti dia itu malahan akan mampet di sini nih, akan mampet. Dia seharusnya turun tapi dia akan mampet karena dia terlalu kecil lubangnya. Gitu. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu besar juga nanti akan mampet. Nah, nama fenomenanya saya agak lupa gitu. Di kuliah pas kan diajarin ya, di teknik di fluidisasi ya, saya agak lupa namanya, segregasi atau apa gitu. Nanti kalian cari aja. Dari kondisi operasi kita tentukan tebal dinding ya, tentu ya penting tebal dinding. Pakai rumus 2,4 nih, faktor keamanan. Rumus ini rumus yang umum ya dipakai di penentuan tebal sel. Dapatnya segini lah, 0,37 N, kita pakai 0,438 ya. Tuh, oke. Itu ya secara ringkas. Sebenarnya kalau kalian mau lebih detail lagi kan bisa masukin pengukuran si nozzle-nya, desain nozzle. Tapi di sini saya nggak terlalu, karena saya akan membahas bagi teman-teman yang penting-pentingnya aja gitu. Kalau nozzle kalian bisa lihat di perancangan saya sebelumnya di reaktor tuh. Reaktor PFR saya itu udah ada rancangan nozzle. Kalian tinggal masukin di sini nozzle dan lain-lainnya gitu. Kalau misalkan mau pakai jaket juga boleh, di reaktor juga ada design of jaketnya, kalian bisa masukin aja ke sini. Itu sama perancangannya, jadi nggak usah bingung. Atau misalkan si ukuran nozzle-nya nih, kalian bisa mau rancang tebal ukuran pipanya, it's okay, kalian boleh rancang. Tapi di sini nggak saya rancang ya, karena mungkin makan waktu lama. Tuh, kan bisa lihat di rancangan saya sebelumnya, itu saya udah ada nozzle, pipa dan lain-lainnya, ada jaket juga di bagian reaktor, nggak usah reaktor PFR atau reaktor bubble. Nah, di sini kalian tinggal masukin spesifikasinya, ada test spray dryer SP mengeringkan produk, ada spray dryer with spray nozzle, ada carbon steel C,
8 detik ya tekan operasinya. Di sini ada kapasitas umpannya, ini volume tankin, diameter, tebal head sama si tebal selnya. Ini ada angka sebenarnya, tapi terlalu kecil. Nggak ada. Tebal head seperti itu. Oh, ini nggak saya rancang ya, kita hapus saja tebal headnya. Oke ya, jadi spray dryer nggak terlalu ribet ya. Di sini juga saya rancang nggak terlalu detail banget, tapi saya fokusnya ke rancangan yang main desainnya aja gitu, kayak tinggi konis, terus laju umpan udara, volume udara, dan lain-lainnya gitu. Untuk bagian support-supportnya kalian bisa cari ya di video saya sebelumnya, maksudnya terkait masalah rancangan jaket, nozzle, pipa, dan lain-lainnya. Oke, mungkin demikian ya dari saya. Kalau misalkan ada requestan silakan. Kalau misalkan saya senang, saya akan buatkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.